Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas akhir dengan mata kuliah Big Data dan kami mengambil judul tentang sensus income analysis dan modeling. Sebelum kami memulainya, perkenalkan nama saya Yafet Bram. Nama saya Dia Rayanda dengan NIM 2022-240029. Nama saya Muhammad Abdillah Purwita dengan NIM 2022-445. Ya, kami ingin mempresentasikan dimulai dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang bisa mendapatkan lebih tinggi. Jadi menurut penelitian yang telah kami ambil dengan bersama kelompok, kalau untuk pendapatan supaya lebih tinggi itu sebenarnya banyak faktornya, tapi ya kurang lebih kayak faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja juga bisa, untuk keterampilan atau skill yang diperoleh juga sebenarnya bisa mempengaruhi. Cuma kami di sini mengambil yang utama adalah pendidikan. Mengapa pendidikan bisa sangat mempengaruhi seseorang mendapatkan pendapatan lebih tinggi? Karena pendidikan itu bisa tinggi karena seseorang juga mengambil gelar di dalam situnya untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih baik atau peluang dengan yang lebih intensitasnya lebih tinggi. Jadi untuk pendidikan sangat kita bisa dibilang salah satu faktor yang tertinggi lah untuk mempengaruhi seseorang mendapatkan gaji atau pendapatan lebih tinggi. Lalu sekarang kita ke bagian metodologi. Metodologi ini kita bagi 4. Yang pertama adalah data cleaning, yang kedua adalah grid model, yang ketiga adalah scoring model, dan keempat adalah conclusion. Data cleaning ini yang pertama maksudnya adalah kayak kita membersihkan sebuah data set untuk mengubah isi kolom yang tadinya tidak sesuai atau yang mempunyai nilai yang tidak tentu. Misalnya ada ada ejaan world class itu, kalau kita bikin ada tanda tanya itu berubah arti yang artinya jadinya never work. Juga untuk ada di kolom occupation yang berisi yang ada tanda tanya itu bisa dirubah menjadi no occupation. Itu ditujukan untuk supaya modelnya lebih detail dan akurat, jadi tidak ada yang bisa meleset ya. Jadi itu yang pertama data cleaning, yang kedua adalah grid model. Apa ini grid model? Ini kita seperti membuat model untuk memprediksi pola atau faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan seseorang, di mana fokus utamanya itu dari kolom income atau pendapatan dari dataset tersebut, sehingga bisa dihasilkan prediksi yang besar, kurang lebihnya bisa sama dengan 50.000 atau lebih dari 50.000. Lalu yang ketiga adalah scoring model. Ini scoring model ini maksudnya dia mengikut data yang baru untuk melihat hasil prediksi. Jadi kayak model itu bisa menginput dengan data yang baru supaya bisa kita tentukan yang mana nilai datanya itu true, yang mana nilai itu false. Jadi tidak akan lebih ke meminimalisir kesalahan sih untuk scoring model. Jadi kita bisa membuat pembagian yang mana yang bernilai true, yang mana bernilai false. Lalu yang keempat adalah conclusion. Ini membuat tampilan untuk analisa dan prediksi. Maksudnya adalah kayak jadi untuk sensus pendapatannya itu bisa menyeleksi data yang bernilai true. Hampir sama dengan scoring model, cuma dia konklusi ini adalah kesimpulannya gitu loh. Terus nanti dilihat dari statistiknya untuk melihat seberapa besar sih pengaruhnya. Ada yang
dari tiap faktor yang ada pada dataset gitu loh. Jadi kalau ada true-nya ini apa sih pengaruh, kalau false apa sih yang pengaruh gitu loh. Jadi bisa kita olah lagi, bisa kita analisis lagi untuk proyek-proyek yang mungkin bisa kita kerjakan di yang akan depan. Eh, Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Abdillah Puruhita. Baiklah, selanjutnya adalah tabel statistik prediksi yang di sini kita sudah menyediakan sebuah tabel statistik prediksi yang memiliki prediksi faktor pendapatan tinggi atau lebih besar daripada 50 juta. Itu sebagai yang pertama ada age atau umur yang biasanya ini di data yang sudah ada biasanya di umur 40 sampai 45 tahun dengan nilai data 649. Terus untuk faktor work class yang dimana besaran datanya itu ada sebesar 62%, yang kurang lebih ada 2.263 data. Untuk faktor pendidikan yang nilai atau keterangannya sarjana yang besaran datanya itu 30%, yang ada 1.740 data. Untuk status pernikahan ada 86% dengan total 3.109 data. Untuk pekerjaan yang dengan besaran 25% dengan total 924 data. Untuk faktor relationship atau hubungan, besaran nilainya adalah 76% dengan total 2.758 data, dan jenis kelamin yang biasanya laki-laki dengan total 84% dan total data 3.062 data. Dan yang terakhir adalah faktor jam kerja per minggunya, yaitu 38,8 jam per minggu sampai dengan 44,4 jam per minggu dengan total data 1.570 data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rayanda. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan utama kita melakukan apa namanya analisis ini. Jadi untuk sebelumnya tujuan utama kita itu kan ada memprediksi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tinggi seseorang itu. Nah, di sini kita ngambil ada maksudnya tujuannya itu apa memprediksi faktor-faktornya apa saja dan pengaruh pengaruh edukasi terhadap pendapatan tinggi. Nah, kalau di sini kalau berdasarkan data yang telah diolah di Dataiku itu, jadi 30% yang memiliki pendapatan di atas 50.000 dolar itu sekitar ada sarjana yang ini besarannya 30% dari total semua datanya. Jadi dari semua data yang diinput dari model itu, yang pendapatannya yang apa namanya yang pendidikannya sarjana atau bachelor's itu 30%, lalu ada HS grade atau high school graduation yaitu sebesar 20%, lalu ada some college sebesar 17%, dan ada master sebesar 13%. Nah, di sini saya juga kasih keterangan bahwa data bersifat prediksi dan bisa ditelah lebih jauh tentang korelasinya dengan faktor lain. Jadi belum bisa disimpulkan 100% bahwa yang sarjana itu pendapatannya rata-rata pendapatan yang sarjana itu lebih besar dari 50.000 dolar. Sedangkan di sini ada yang master itu, dan ada data-data lain yang mungkin
justru di atas sarjana, cuman di sini tidak masuk 4 besar ini. Gitu. Untuk lebih detailnya bisa tampilkan di sini. Ada nggak? Word-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada. Mana? Nah, di sini ada proses yang kita lakukan. Ini ada worksheet gender dan lain-lain. Sini ada. Jadi memang data ini atau kesimpulan yang ini itu perlu ditelaah bisa lebih ditelaah lebih jauh lagi untuk korelasinya antar faktor antara pendidikan dan umur, antara pendidikan dan relationship-nya, antara pendidikan dan status pernikahan, pekerjaan dan lain-lain itu sebenarnya masih bisa untuk ditelaah lagi untuk korelasinya. Jadi data yang kita presentasikan ini adalah prediksi dari data yang kita punya dari Kaggle yang kita ambil. Jadi itu tujuan atau maksud utama dari proses analisa kita menganalisa data sensus pendapatan ini untuk ya mengetahui faktor-faktor apa saja di sini. Faktornya ada banyak dan ada besaran nilainya di sini. Lalu juga kalau untuk pengaruh tingkat edukasinya juga sudah ada di sini. Nah, seperti itu untuk hasil analisis dan pemodelan yang kita lakukan. Sekian dari kami. Baik, presentasi sudah selesai dari kelompok kami. Di akhir presentasi ini, kami juga tidak lupa ingin berterima kasih kepada Pak Zaki sebagai dosen kami yang telah membimbing kami, memberikan ilmunya selama 1 semester ini dengan mata kuliah Big Data. Kami mohon maaf di saat mungkin sedang dalam pembelajaran, kami juga masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami sekali lagi berterima kasih untuk kesempatan ini juga, dan kiranya untuk harapan kami ke depannya kita juga semakin bisa menjadi lebih baik juga, serta dosen-dosen bisa diberikan kesehatan. Terima kasih. Akhir kata kami pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.